Sadari bahwa kita tengah diserang secara fisik, dan kita juga umat Islam tengah diserang secara akidah. Sekarang ini ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama, semua agama baik. Sadari bahwa kita tengah diserang secara fisik, dan kita juga umat Islam tengah diserang secara akidah. Sekarang ini ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama. Sambut mengunjuk rasa, masa pendukung pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun nyanyikan lagu Yahudi hingga goyang dangdut. Para masa tandingan itu menyanyikan lagu Yahudi berbahasa Ibrani dengan komando dari seseorang yang juga ada di lokasi unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, Kamis 15 Juni. Dikutip dari Tribun Cirebon, salah satu lagu yang dinyanyikan masa pendukung Ponpes Al Zaitun adalah lagu Shalom Aleichem. Lagu itu dinyanyikan oleh masa aksi tandingan yang disiapkan Ponpes Al Zaitun. Bahasa Ibrani diketahui juga merupakan bahasa yang kerap kali digunakan oleh orang Yahudi. Dari pantauan masa tandingan yang disiapkan Ponpes Al Zaitun, langsung bernyanyi bersama-sama. Layaknya paduan suara di bawah terik matahari, mereka tampak bersemangat. Beberapa tampak berjoget ringan sambil mengayunkan tangan ke udara saat menyanyikan lagu tersebut. Selain lagu berbahasa Ibrani, masa aksi dari Ponpes Al Zaitun juga menyanyikan lagu-lagu nasional. Ponpes Al Zaitun digeruduk massa terkait ajaran sesat. Syekh Panji Gumilang siapkan aksi tandingan. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omong doang. Syekh bisa ngelusup ke sela-sela kawat berduri itu. Memang badannya besar, tapi tatkala itu bisa ngelusup. Nggak tahu mereka, saya itu sudah keluar, hanya peci dilepas. Mereka sebenarnya bukan memperjuangkan Islam. Ini hanyalah gerakan politik. Ini adalah gerakan ideologi politik yang tujuannya ingin meraih kekuasaan. Saya ulangi sekali lagi, apapun namanya, walaupun mereka mengatasnamakan Islam, mereka sebenarnya bukan sedang berjihad. Mereka sebetulnya bukan sedang memperjuangkan Islam. Ini hanya gerakan politik yang tujuannya nggak lain, nggak bukan untuk meraih kekuasaan dengan cara apapun, entah cara yang damai, entah dengan cara kekerasan. Dengan adanya kejadian Al Zaitun, ini penting untuk kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat besok hari Senin akan menyikapi tentang kejadian yang ada di Zaitun. Sebenarnya kami sudah beberapa kali menyikapi sesuai dengan perintah Pak Gubernur, bahkan menguatkan kembali Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespon apa yang terjadi hari ini tentang Al Zaitun. Kemarin juga saya sudah ke situ dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah, sekarang ada kejadian kemarin. Untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim. Bahkan tidak ada kemungkinan antara pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang susah adalah yang mengadu domba. Yang rugi pihak Al Zaitun, yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus kami sebagai komunitas pondok pesantren, tolong mari kita jaga citra pondok pesantren, sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara fitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari agama. Jadi internal pesantren harus menjaga citra pesantren, masyarakat pun harus menjaga pesantren. Pesantren ini sebagai tempat
penggemblengan anak-anak dan penguatan akidah, penguatan amaliyah. Pesantren sebagai benteng akidah, pesantren sebagai benteng moral. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, bukan berarti tidak boleh mengevaluasi, bukan berarti tidak boleh memberikan masukan kepada pondok pesantren. Silahkan, tetapi dengan cara baik dan tidak dengan cara merusak citra. Yang pertama menurut saya adalah kalau sudah masuk ke situ sulit keluarnya, itu aja. Kalau sudah masuk ke dalam kelompok tersebut itu agak sulit keluarnya. Dan mereka-mereka yang datang kayak begitu merasa ya kalau laporan mereka ini dirahasiakan ya supaya apa, nyawa mereka tidak terancam gitu ya. Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah, syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Karena siapa negara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Bangunan sebesar ini, semewah ini kok bisa ya? Dari mana dananya kan gitu ya? Nah ternyata dari ini ternyata dari apa? Dari anggota. Dan anggota itu kayak MLM itu, multi level marketing. Ya di mana antara satu dengan lain tidak tahu itu. Harus menyetorkan begitu? Setor. Dan kalau seandainya dia dapat bisa menyetor sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dia dapat apa? Dapat semacam fee ya. Tapi kalau seandainya kurang kayak setoran taksi ya, dia yang nutup gitu. Nah, dan banyak yang stres gara-gara tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada dan dia harus tutup terus ya, sehingga akhirnya ya mengadulah dia keluar. Dia yang sering muncul ke permukaan, yang katanya suka ngerampok, menghalalkan segala cara demi untuk bayar infak, itu di NII KW 9. Nah, yang kemudian viral belakangan ini juga terkait dengan Al Zaitun, kelompok NII KW 9. Nah, terkait dengan ini memang patut diduga mereka adalah bentukan, mereka adalah monster ciptaan. Muncul sebuah kelompok keagamaan tertentu, mereka memahami agama tanpa bermadhab, tanpa bersanad, mereka ngolah sendiri, kemudian memfatwakan sendiri. Muncul cara sholat yang aneh-aneh seperti kemarin. Pansteng, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Pondok Pesantren Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digeruduk massa pada hari ini Kamis 15 bulan 6 2023. Kabar ini ramai diperbincangkan bahkan sedang tren di Twitter. Melansir unggahan akun Twitter @tukangrosok22, sudah ada aparat kepolisian yang menghadang massa menggunakan pagar besi. Terlihat pula 2 ekor anjing yang disiapkan untuk berjaga-jaga jika terjadi keributan. Massa yang datang diperkirakan ribuan orang. Mereka memadati halaman depan Ponpes Al Zaitun tersebut. Masyarakat Indramayu mengadakan demo besar-besaran menuntut agar negara mengusut ajaran yang diduga sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang, tulis akun tersebut. Mengutip YouTube tribunnews.com, massa yang berdatangan menuntut aparat hukum yang mengusut tuntas dugaan pemerkosaan yang dilakukan pemimpin Ponpes. Dari unjuk rasa itu mereka mempertanyakan proses hukum yang berjalan. Sebelumnya tokoh Islam Indonesia Ken Setiawan disebutkan membongkar praktek penyimpangan yang diadakan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Ken menjelaskan para santri dilarang berzina bahkan berpacaran, namun disebut boleh melakukan itu jika memiliki kekayaan dengan cara melakukan penembusan sejumlah uang. Seperti diwartakan di tribunjabar.id, massa yang tergabung dalam forum Indramayu menggugat
FIM tersebut diperkirakan mencapai 5.000 orang. Mereka menuntut agar dugaan aliran sesat di dalam Ponpes Al Zaitun diusut tuntas. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu Syekh Panji Gumilang tak gentar soal wacana demo besar-besaran yang dilakukan warga. Justru Syekh Panji Gumilang mengaku ingin melihat langsung siapa yang ingin mendemonya hari ini. Ia bahkan meninjau langsung gerbang utama Ponpes yang sudah dipasang barikade oleh polisi. Dari pantauan Tribun Cirebon.com, pihaknya telah menyiapkan ribuan massa lainnya sebagai bentuk aksi tandingan. Masa tandingan dari pihak pendukung pondok pesantren diketahui sudah bersiaga sejak pagi tadi. Mereka bahkan terus melantunkan doa melalui pengeras suara sembari menunggu masa. Syekh Panji Gumilang pun mengingatkan kepada aparat untuk selalu berjaga. Dijelaskan Panji Gumilang bahwa ponpes yang dipimpinnya itu adalah aset nasional. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang nasionalis.